Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'il mursalin wa ilahi shalihin wal ulama'il 'amilin rasikhin fil ilmi wal yaqin wa ila jami'is sadatina as-sufiyya aina makanin masyariqil ardi ila magharibiha Allah ta'ala yuridu darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه ودعاه علينا وفي هذا المسجد والمجلس خصوصا لأصحاب الحقوق علينا ولمعلمين في الدين إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pelantun firman Allah, ayat Allah Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan kita seluruhnya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdu. Hari ke hari, masa ke masa berganti, sementara Allah masih percayakan untuk kita iman, Islam, hidayah, taufik. Sehingga dengan iman, Islam, hidayah, taufik tersebutlah Allah berikan raga dan jiwa serta ruh kita cenderung dan condong kepada hal baik, ketaatan kepada Allah, sujud hanya untuk Allah,
mengesahkan Allah, mempersembahkan hidup kita hanya untuk Allah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan nikmat-nikmat prinsip ini, yaitu iman, Islam, hidayah dan taufik, lestari dan langgeng, terus berkesinambungan sampai kapan? Sampai Allah tentukan untuk kita pulang ke pangkuan Allah. Mudah-mudahan mati kita masih tetap dalam keadaan iman, Islam, hidayah, taufik, sehingga Allah berikan kepada kita husnul khatimah, penutup yang baik, akhir kehidupan yang kita kembalikan seluruhnya hanya kepada Allah. Dan lidah kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha, itu harapan orang-orang soleh. Enggak ada harapan dan cita-cita tertinggi orang soleh melainkan mati masih menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau sementara ini kita masih punya kekeliruan di alam dunia ini, kepengen mati di atas pembaringan kita, kasur yang harganya ratusan juta, jangan, hapus dari sekarang. Pengen kita meninggal di dalam kereta atau kendaraan kita yang harganya ratusan juta, ganti sekarang. Orang soleh punya keinginan, harapan tertingginya adalah mati meskipun dalam keadaan bersahaja, tapi kalimat tauhidlah yang menjadi penutup daripada akhir kehidupan, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baik dituntun, dibantu, ditalqin oleh sanak saudara kita, anak atau istri, bahkan suami kita, atau tidak dituntun, lidah kita tetap mengucapkan la ilaha. Lantas bagaimana orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah meninggalkan hidup ini, dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah dari kebiasaannya? Orang yang senang zikir la ilaha illallah, bukan hanya kerja lisan, tapi hati juga la ilaha illallah, perbuatannya juga la ilaha illallah, dia kerja la ilaha illallah, dia hidup landasannya la ilaha illallah. Maka orang-orang tersebutlah yang nantinya akan Allah permudah, lancarkan, gak dikasih keluh lidahnya mengucapkan la ilaha. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayat kita, amin ya rabbal. Nah, kegiatan ini adalah membiasakan diri kita untuk hidup dengan la ilaha illallah. Kalau cuma harapan kosong pengen hidup kita la ilaha illallah, mati kita juga la ilaha illallah, sementara punya masjid, dalam masjid ada majlis ilmu, bertetangga lagi sama masjid, kemudian nggak mau hadir di dalam majlis ilmu, nggak mau makmurin masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, takut harapan itu harapan kosong. Angan-angan itu hanya angan-angan belaka aja. Harapan itu nggak kunjung jua datang. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu minta kepada Allah mudah-mudahan istiqomah kita dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk persingkat waktu kita memulai dengan mengawali dengan proses tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihahnya masing-masing. Kita dahulukan dengan ta'awudz, mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari semua upaya kecohan setan yang senantiasa menghantui kerjaan anak manusia. Sebab setan ketika hendak diusir oleh Allah dari alam surga, ada request yang diucapkan oleh setan. Iblis minta sesuatu sama Allah. Apa permintaan iblis? Ya Allah, boleh saja engkau usir kami menduduki bumimu, keluar dari alam surga, tapi tolong ya Allah, kabulkan hajat kami, permohonan kami terima. Apa kata Allah? Bikin usia saya panjang sampai hari kiamat. Ya Pak, setan minta biar umurnya panjang, tuh iblis. Diterima nggak sama Allah kira-kira? Ngangguk Allah, silahkan. Kupanjangkan, kutangguhkan usiamu sampai nanti hari kiamat, mati ente baru. Yang kedua kata setan, iblis bilang, ya Allah, beri aku peluang serta kesempatan untuk senantiasa ngecoh anak manusia, ganggu kalau dia lagi ibadah.
Allah tolak nggak nih permintaan dari iblis? Nggak diterima juga, silahkan. Silahkan. Tapi ente jangan coba-coba ngecoh hamba-hambaku yang memiliki hati yang ikhlas beribadah kepadaku. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali mereka orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, taat kepada Allahnya, nggak ngelihat kanan kiri, nggak ngelihat depan belakang, nggak tergiur dengan lembaran uang, kedudukan, jabatan, kursi empuk, enggak. Orang-orang yang ikhlas sudah ngerti, emang ciptaan harus menyembah mengabdi kepada sang pencipta, nggak pakai embel-embel. Tuh, ya, minta kepada Allah dengan kalimat ta'awudz nih. Ya, orang-orang yang ngerti tentang betapa hebatnya kecohan setan, nggak hanya membaca Al-Quran kemudian dia dahulukan dengan ta'awudz aja, enggak. Wiridnya, zikirnya, hari-harinya ya isti'adah, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melek mata sampai merem mata, setan selalu sigap, selalu pasang ancang-ancang dan kuda-kuda. Lalai kita dikecoh sama dia. Ya, ayo a'udzu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekarang kita lanjut kepada makra bacaan kita. Kemarin terhenti pada suratul Baqarah ayat ke-78. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-79. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-79. Pangkal ayatnya berbunyi, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Sudah dapat yang ibu? Bapak sudah? Baik. Saya akan baca lebih awal. Bacaan saya ulang 2 sampai 3 kali pengulangan. Mohon diperhatikan oleh para jamaah yang bapak dan ibu simak, dengar secara baik dan benar. Nanti akan saya berikan kesempatan kepada para jamaah juga untuk membaca surah yang sama, ayat yang sama. Setelah saya berikan komando hitungan 1, 2, 3 bunyi. 1, 2, 3 bersuara. Yang perlu dicatat, diperhatikan bacaan para jamaah, mohon ikut kepada contoh yang sudah saya berikan di awal. Bisa dipahami para jamaah? Insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaqulun. Waqaf situ ya, kita berhentikan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaqulun. Perhatikan, kita bongkar tajwidnya. Fawail, nggak ada bunyi fawail. Wa kita baca wa, baris atas wa, fathah. Fawail, mat layyinnya mainkan. Ada hukum yang harus kita berlakukan di sini. Fawailul. Kalau kita lihat khatnya fawailun, ada tanwin. Tapi ketika berhadapan dengan huruf lam, maka tersentuhlah satu hukum. Hukum itu adalah idgham bila ghunnah. Masuk. Fawailul lilladzina. Idgham artinya idkhal. Masuk bila gunnah, enggak pakai ditahan, enggak pakai digunnahkan. Fawailul lilladzina, enggak. Fawailul lilladzina yaktubuna. Ada kaf sukun atau kaf mati. Ada sifat di situ yang harus kita tunaikan. Sifat kaf yang sukun, yaitu hamas, jaryanun nafasi 'indan nutqi bil harfi, ya, mengalirnya nafas dari rongga mulut keluar karena sebab tekanan huruf yang diucapkan, keluar dari rongga mulut. Ak, yak, 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 tuh ya, kaf sukun dan tak sukun. At, ak. Pakai ini sifatnya, tunaikan haknya, dia punya sifat kaf sukun. Yaktubunal kitaba bi aidihim. Seperti halnya tadi fawail bi ai. Lain dia. Ya. Apabila harokat atas atau fathah bertemu dengan waw sukun dan ya sukun, maka terjadi hukum mat lain. Bi aidihim thumma yaqulun. Thumma, saya nggak nyontoin bacanya buru-buru, nggak ya. Jadi jamaah yang bapak ibu juga nggak baca secara tergesa-gesa, ya jangan cepat-cepat aja bawaannya. Thumma yaqulun. Mim yang bertasydid, nun yang bertasydid, dia punya hak ditunaikan haknya, yaitu dengan apa? Diwajib gunnahkan dia. 2-3 ketukan deh paling enggak. Ya. Thumma. Ya. Yuk kita coba sama-sama. Tarik nafas dalam-dalam. Bismillah. Mudah-mudahan baca Quran, berkahnya Quran. Yang punya penyakit paru, dada, apalagi saluran nafas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ya, karena Quran ini adalah syifa, dawa, penyembuh, pengobat. Ya. Bismillah. 1, 2, 3. Fawailul. Ulang, langsung fawailul. 1, 2, 3. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaqulun. Ya. Coba jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Ya, mim tasydidnya cakep, saya suka. Tsumma yaqulun. Tapi kaf sukunnya belum ketara. Nih, saya punya 2 padahal telinga saya ini.
belum nangkep suara ibu yang yak tubuna. Harus diperjelas lagi nanti ya. Yuk yang bapak, kesalahan yang ibu jadi pelajaran buat yang bapak ya. Tepatnya bacaan yang ibu harus ditiru oleh yang bapak. 1, 2, 3. Ya, kedengeran yaktubuna. Yang bapak kedengeran. Apa gara-gara saya posisinya lebih dekat ke bapak ya? Apa emang saya juga masuk golongan bapak-bapak orang laki ya? Enggak juga. Ya, enggak juga. Dengar saya jelas suara yang ibu, cuma memang kafnya kurang tadi. Ya. Sudah? Dari mana kita nabtadi lagi? Kita memulai lagi. Dari tsumma yaqulu. Ya, perhatikan. Tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Insyaallah. Tsumma, diulang lagi seperti tadi. Wajib gunnah mimnya karena ada tasydid. Tsumma yaquluna hadza min idhar nih. Jangan diikhfain, jangan diidghamin, jangan diiklabin. Idhar jelas. Min indi. Baru setelah nun sukun ketemu dengan dal. Ada proses ikhfa'nya. Ikhfa pun ada pembagiannya 3. Ada ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ikhfa aqrab. 3. Nah, dal ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan dal itu masuk kepada ikhfa yang bagian aqrab. Ta, da, to. Itu satu makhraj itu. Huruf ta, da, to satu makhraj. Jadi nggak jelas angnya. Kan kita dulu kalau belajar ikhfa pokoknya aja bunyi. Padahal yang bunyinya ang cuma dimiliki oleh nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan qaf dan kaf. Min qablika alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka. Angnya jelas tuh. Tapi lihat, dengar. Ketika saya baca ikhfa yang nun sukun bertemu dengan dal, enggak lagi jelas, enggak lagi kentara, enggak lagi kental, saya bunyikan dengan angnya. Min 'ildi, min 'ildi. Anta, anta. Saya enggak baca anta. Min 'indillah. Enggak. Ya. Jadi ada tuh pembagiannya. Nah, makanya kita nih orang-orang yang ngaji biasa saban pekan hari Rabu malam Kamis kita bongkar soal tajwid. Seharusnya tingkatan pemahaman kita tentang tajwid, kalau ditanya ada nggak hukum yang namanya ikhfa, ada nggak pembagiannya, jangan kita geleng. Harusnya orang yang duduk di dalam majelis ilmu pemahamannya, pengetahuannya, wawasan tentang tajwidnya lebih meningkat, lebih baik, lebih bagus ketimbang yang nggak ngaji. Jadi kalau orang tanya ada berapa pembagian ikhfa, 3 jawab. Ada ikhfa yang ab'ad, awsat dan juga aqrab. Tempo lalu ketika kita masih merujuk kitab tajwidnya itu sudah saya share ilmunya itu. Sudah saya berikan untuk pemahaman. Nah, sekarang tinggal praktek-prakteknya, makro-makronya. Min 'indillahi liyashtaru. Jelas ya shin. Jangan lagi ketukar sama sin atau sod atau ta, enggak jelas. Liyashtaru bihi thamanan. Tuh kan angnya thamanan qalila. Kita coba yuk sama-sama. Keluarin suaranya bareng jamaah yang bapak dan ibu. 1. Tsumma yaquluna. 2, 3. Tsumma yaquluna
hadza min 'indillahi liyashtaru bihi. Iya, cakep. Alhamdulillah. Coba jemaah yang Bapak yuk. 1, 2, 3. Iya. Ibu yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sekarang tutup ayat. Ayat yang ke-79 kita tutup nih ayatnya. Wawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Ini banyak titik yang harus diperhatikan nih. Fawailul lahum, tuh mim sukun yang pertama ketemu dengan mim hidup. Pertama mim mati, kedua ketemu dengan mim hidup. Apa di sini hukumnya? Idgham mimi atau idgham mutamathilain. Kalau ketemu dengan idgham mimi dan mutamathilain seperti halnya huruf-huruf yang gunnah, tahan sejenak. 2-3 ketukan. Fawailul lahum, tuh mimma, mim tasydid lagi ketemunya, ya gunnah juga tuh. Mimma katabat at, ada entunya tuh, sifat tak sukun. At katabat aydihim wa wailul lahum. Keulang lagi idgham mimi. Ada lagi tuh idgham mutamathilain. Wa wailul lahum mim, wajib gunnah lagi tuh, ada mim tasydid. Udah berapa titik tuh? Ayo perhatiin deh tuh. Wa wailul lahum mimma seperti katabat yaksibun. Ayo kita coba bareng-bareng, jamaah laki dan perempuan. 1, 2, 3. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum. Ya, cukup tuh segitu tahan nih. Ya, cukup segitu tahan. Yuk jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita coba, siapa yang mau baca sendiri, fadhal. Enggak menjadi kewajiban. Yang mau menguji kompetensi bacaan, kualitas bacaannya, silahkan. Dari yang bapak cukup 3 orang dengan 3 potongan ayat 79, yang ibu juga 3 orang, 1 ayat 3 kali kita baca, 3 potongan dalam 1 ayat. Silahkan, siapa yang mau mencoba? Pak Fahmi, silahkan.
bagus. Alhamdulillah. Setelahnya siapa yang mau mencoba? Ya, silakan. Tsumma yaqulun. Cakep, alhamdulillah. Thamanan qalila. Selanjutnya, satu lagi siapa? Pak Johnny Well. Alhamdulillah, bagus. Yuk yang ibu, ayo jangan kalah tuh. 3 peserta yang bapak nih alhamdulillah di atas rata-rata tuh bacaannya. Yang ibu silakan. Nah, itu ambil mic-nya, ambil mic-nya. Nah. Ada udah, ada pantis, ada. Cuma tadi masih di standingnya belum ada yang ngambil. Ayo. Tsumma yaqulun. Tsumma mimnya enggak panjang. Tsumma yaqulun. Iya, alhamdulillah. Setelah Bu Sumi silakan. Liyash thamanan. Alhamdulillah, bagus. Selanjutnya tutup ayat. Siapa dari jamaah yang ibu? Fawailun, ayo. Sadaqallah bareng-bareng. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Cukup ya. 3 yang nyoba dari bapak, 3 yang nyoba dari ibu. Alhamdulillah. Sekarang berpacu dengan waktu kita. Setelah kita tahsinul Fatihah, lanjutkan makro bacaan kita. Nih berkualitas nih majelis, ya. Bukan hanya baca juga bukan yang sekedar baca. Tapi kita bongkar tata caranya secara baik dan benar dalam membaca Al-Quran dengan rujukan ilmu tajwid. Kemudian naik lagi peringkatnya setelah baca pemahaman sekarang. Pemahaman. Kita bongkar apa isi kandungan suratul Baqarah ayat ke-79 ini. Sehingga kita paham, kita ngerti pesannya Allah apa sih suratul Baqarah ayat 79 ini. Ya, silahkan. Sari tilawah saya siapa itu? Baca terjemahnya, nanti baru kita masuknya kepada tafsir Ibnu Katsir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Maka celakalah orang-orang yang menuduh kita dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 79 ini satu pernyataan dari Allah, gemesnya Allah kepada orang-orang Yahudi.
Kalau saya pakai kata gemes, pakai istilah gemes, paham nggak kira-kira? Gregetan gimana kira-kira? Apa sebab kegemesan dan gregetannya Allah? Tar kita bakalan tahu pemahamannya dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita baca suratul Fatihah dulu untuk penulis ini Tafsirul Qur'anil Azim lil Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ruh Al-Imam Ibnu Katsir dengan ilmunya, dengan kitab-kitabnya, dengan karya-karyanya yang mengambil banyak manfaat umat Islam dengan karyanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ilmunya yang telah berikan kepada kita mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum wa wailul lahum fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, dalam kitab ini dikatakan qauluhu fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Al-ayah haula'i sinfun akhar minal yahud. Mereka adalah sebagian daripada golongan orang-orang Yahudi. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ayat ke-79 suratul Baqarah, adalah hanya sebagian saja dari kalangan orang-orang Yahudi yang punya perbuatan kayak begini. Jadi nggak serempak kompak. Nggak serempak kompak. Contoh misalkan, berapa orang jamaah yang bapak, berapa orang jamaah yang ibu? Semuanya kita ada di dalam masjid lagi ngikutin kegiatan ta'lim. Ada sebagian yang lagi nguap, tapi sebagian lagi yang enggak. Berarti artinya kegiatan menguap itu enggak dilakukan oleh keseluruhan, hanya sebagian. Nah, kata sebagian di sini enggak diungkap. Apakah sebagiannya betul 50%, 50%, yang berbuat ini 50%, yang enggak berbuat perbuatan ini 50%, juga enggak dinyatakan, enggak dijabarkan. Boleh jadi hanya segelintir orang yang sedikit komunitasnya, kemudian bisa kita katakan hanya sebagian sedikitnya saja yang berbuat hal penyelewengan daripada kitabnya Allah, yaitu Taurat, ditulisnya sendiri, dikarangnya sendiri, kemudian diklaim bahwa ini adalah Taurat, isinya adalah sumbernya dari Allah, padahal dari tangan mereka. Jadi artinya sebagian daripada golongan orang-orang Yahudi, wahum ad-du'at ila dhalali wa ila dhalali bizuri wal kizbi 'ala Allah. Sebagian orang-orang Yahudi ini yang dimaksudkan dalam ayat 79 suratul Baqarah adalah mereka orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan. Dengan apa? Dengan ayat-ayat yang diklaim bahwa ini dari Allah, dari Tuhan mereka. Caranya dengan memalsukan isi kitab Taurat. Jadi dari dulu ternyata kepalsuan itu selalu ada, kedustaan itu selalu ada, kebohongan itu selalu ada. Jadi kalau kita orang sekarang keheran-heran, kita kaget begitu hebat nih negara, banyak kebohongannya, banyak kedustaannya, banyak kepalsuannya, nggak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jangan heran, dulu orang-orang Yahudi juga udah berbuat yang seperti ini. Allah tahu, barangkali manusia yang lain nggak tahu. Sebab kita manusia
terbatas cara pandang kita, penguasaan kita terhadap sesuatu. Makanya ada satu makalah dikatakan, Anas, manusia, yahkum bil zahir, menilai sesuatu itu dengan yang tampak aja, yang zahir aja. Kasat mata, ketangkap sama mata, kelihatan membiji mata kita, bisa kita hukumi. Tapi kalau Allah menilai sesuatu bisarair, dengan sesuatu yang dibalik rahasia. Ya Pak ya, saya ngelihat Bapak ini Masya Allah, orang yang makmurin masjid, senang sama masjid, kegiatan masjid selalu hadir. Tuh kasat mata saya, ya. Tapi ketika Allah memandang, oh ada juga yang datang ke masjid sebenarnya niatnya nggak ikhlas untuk menuntut ilmu, niatnya ada niatan sampingannya. Tuh di balik tirai kenyataan ada rahasia, itu hanya bisa Allah yang lihatnya, kita nggak bisa, ya. Tapi dengan kitab ini akhirnya dibongkar orang-orang Yahudi yang dengan tangannya sendiri dia buat kepalsuan, yang kemudian dia klaim isi Taurat ini murni dari Allah, padahal udah banyak tahrif. Dalam bahasa Arab tahrif artinya apa? Penyelewengan. Ada yang dibuang, ada yang diambil. Ada yang diambil, ada yang dibuang. Konsepnya seperti apa? Ditukar. Nanti di sini akan dibahas bahwa cara mereka itu motifnya apa? Motifnya adalah tentang ini nih nanti. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk kebutuhan dunia, untuk kepentingan secara pribadi, komunitas. Kalau bahasa kita sekarang untuk kebutuhan partai lah, begitu. Iya. Yeah. Untuk kelompoknya aja, turu-turunya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu yang pertama. Golongan sebagian orang-orang Yahudi yang berbuat demikian ini adalah mereka yang menyerukan kepada kesesatan dengan modal kepalsuan, wal kidbi 'ala Allah, dan berbohong atas nama Allah. Dan juga mereka adalah yang memakan harta anak-anak yatim, memakan harta manusia secara batil. Wa aklu ma amwalin nasi bil batil. Artinya apa? Dari upah itu akhirnya dijadiin untuk kebutuhan hari-harinya, beli makanan, beli minuman, kebutuhan dia hari-harinya. Tapi caranya adalah cara yang jahat. Insyaallah. Di sini kitab mengatakan wal wail. Apa artinya wail? Ah, ini menarik nih. Apa itu artinya wail? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Kan ada kata wail. Bahkan dalam satu ayat ini diulang berapa kali kata wail? 3 tuh. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul, yang kedua, lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dalam satu ayat 3 kali Allah nyebut wail. Lantas apa sini wail? Wail itu al-halak wad damar. Al-halak artinya adalah kebinasaan, kehancuran, kemusnahan. Artinya orang yang berbuat pemalsuan atas nama Allah, perubahan firman Allah yang tertuang di dalam Taurat, itu diancam oleh Allah bagi si pelakunya, hancur dia. Fawailun, binasa bagi mereka orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangannya sendiri, bi aidihim. Makanya sekarang kita juga banyak tuh nemuin tuh ya, kadang-kadang di WhatsApp ya Pak RW, di grup ya, awas hati-hati. Sekarang orang-orang yang anti-Islam dan umat Islam pengen mengelabui umat Islam dengan apa? Guidance-nya sendiri, dengan panduan hidupnya sendiri. Ada Al-Quran penambahan, baik hurufnya, katanya, bahkan yang ditambahin. Berani banget nih, yang ditambahin suratnya lagi. Ya, kan pernah tuh ya, ada tuh yang penerbit apa kayak begitu. Awas hati-hati, sampai kita pengen beli Quran aja. Kalau kata anak sekarang nih,
Banyak Quran yang pranknya. Bukan Qurannya yang ngeprank, tapi pencetaknya, penerbitnya, orang yang memasukkan tambahan surah. Seingat saya ada tambahan surah namanya surah Al-Iman, padahal nggak ada. Quran diturunkan oleh Allah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, plus minus 23 tahun. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat sebagai Nabi, dan masa itulah turunnya Al-Quran, ayat sampai lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, nggak ada yang namanya surah Al-Iman. Dari ayat pertama basmalah sampai minal jinnati wan nas, ayat yang ke 6666. Dari juz yang pertama sampai juz yang ke-30. Dari surat yang pertama sampai surah An-Nas, surah yang ke-114. Nggak ada surah Al-Iman. Seperti halnya while ini dikatakan oleh Allah kepada sebagian orang-orang Yahudi, maka orang-orang yang memasukkan surah Al-Iman atau merubah hurufnya atau katanya di zaman sekarang, while juga bagi mereka, kebinasaan untuk mereka, petaka buat mereka. Insya boleh nggak kalau kita doain begini nih, petaka bagi mereka, boleh nggak? Boleh, karena secara terang-terangan dia sudah mengupayakan dalam dirinya untuk mengelabui akidah dan tauhidnya umat Islam. Artinya apa? Secara pribadi dia udah menyatakan perang kepada umat Islam. Tuh, ya was nih, hati-hati. Yang bahayakan kalau mereka yang nggak secara zahir menyatakan perangnya kepada umat Islam, itu yang ngeri. Apa kemudian kita bahas nih bahasan begini, ini majelis taklim jadi radikal, sak bodoh, terserah yang dengar. Mau bilang radikal kek, mau bilang ridikol kek, ya terserah. Yang jelas kita sampaikan tentang kebenaran. Ya, yang kita angkat dalam majelis ini adalah kebenaran, bukan sikap yang salah kemudian dibenarkan, bukan. Sudah sampai sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fawailun. Lain lagi Abu Ayyad yaqul, ada pandangan ulama berkata Sufyan Ats-Tsauri an Zaid ibn Fayyad sami'tu Aba Ayyad yaqul. Salah seorang ulama mengatakan wail itu artinya sadid fi asli jahannam. Ngeri, Bu. Nanah apa ya, kubangan bukan tanah, kubangan nanah. Orang kadang-kadang kalau bisul bukan cuma isinya darah doang, tapi ada nanah. Sadid fi asli jahannam. Nanah yang terkumpul kayak kubangan nanah begitu, adanya di kerak paling dalam di neraka jahannam. Artinya apa? Tempat bagi orang yang suka berbohong atas nama Allah, mengganti firman Allah, menukar ayat-ayat Allah, tempat mereka adalah jahannam. La haula wala quwwata. Tuh, ancaman bagi orang yang ingin menukar kalimat Allah begitu. Ada lagi, kalau ini baginda Rasul yang mengatakan, siapa orang yang mengadakan sesuatu yang itu tidak ada sandarannya kepadaku, man kadzaba alayya, siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi Muhammad, padahal bukan ucapan Nabi Muhammad, padahal bukan prinsipnya baginda Rasul. Ya, dulu banyak tuh kita dengar katanya Muhammad tuh pedofilia, demennya sama anak kecil, sebab ngelirik Aisyah ketika itu Aisyah yang masih kecil, ya, yang masih kecil, nikahin anak-anak yang baru meletek, baru remaja, di bawah usia yang semestinya. Dibilangnya Nabi itu pedofilia, atau Nabi adalah bapaknya para teroris. Nah, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa orang yang berbohong atas namaku, sebut aku terus tempelin teroris, sebut aku kemudian dikata pedofil, majnun, gila Muhammad, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah dirinya, sebab dirinya sudah dipersiapkan juga oleh Allah, tempat duduknya, kaflingnya adalah neraka.
neraka. Awas baik-baik. Ya. Jangan cuma-cuma kita mengharapkan sesuatu dari nilai dunia kemudian bawa-bawa nama Rasul. La haula wala quwata illa billah. Kata Atha ibni Yasar, al-wail itu artinya wadi fi jahannam. Wadi itu lembah. Di neraka jahanam ternyata ada lembah. Lembah itu disebut wail. Tetap aja ya, tempatnya nggak enak-enak juga neraka jahanam. Mau nanahnya kek, ya pak, mau lembahnya kek, tetap nggak enak juga didengarnya. Neraka jahanam juga semuanya. La haula wala quwata illa billah. Yang lembah itu apabila mengalir ke tubuh anak manusia atau bahkan fihi aljibal, meleleh itu gunung, meleleh itu kulit-kulit manusia. Gunung aja bisa meleleh, bisa hancur, apalagi kulit manusia. Orang yang punya kegiatan dan perbuatan seperti ini, kata Allah, wail bagi dia, wail. Tapi ingat jamaah sekalian, ibu dan bapak, ternyata kata wail ini didapati bukan hanya dalam surah Al-Baqarah ayat 79 doang. Wail ini juga disebutkan oleh Allah bagi siapa? Fawailul lil musalli. Ih, ngerinya. Ih, takutnya. Ih, cemas dan khawatirnya kita. Disebut oleh Allah wail juga. Bukan hanya soal orang yang memalsukan isi kitab Allah. Tapi di surah Al-Ma'un Allah katakan wail juga. Fawailul lil musallin. Wail bagi siapa? Lil musallin. Apa artinya tuh? Bagi orang-orang yang sholat. Ayo, coba tuh. Bukankah kita sampai saat ini insya Allah sampai kita mati pelaku sholat, orang-orang yang menegakkan sholat? Tapi kenapa Allah katakan juga wail? Sama. Ngeri nggak? Ngeri. Jangan-jangan kita masuk pada golongannya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat. Makanya ya, jangan kita jadi jamaah Masjid Jami Al-Atiq yang cuma demen sholat berjamaah 5 waktu di dalam masjid. Ucapan saya nih, coba tolong diperhatiin secara saksama. Jangan hanya cuma demen sholat 5 waktu di Masjid Jami Al-Atiq. Kalau udah sholat 5 waktu secara berjamaah di Masjid Jami Al-Atiq bukannya nggak bagus, bagus. Jangan cuma demennya sholat 5 waktu berjamaah di Al-Atiq doang. Jangan. Tapi hadir juga di dalam majlis-majlis fikih yang membahas tentang sholat, sehingga duduknya dia di dalam majlis ilmu membahas tentang fikih sholat. Ustadz Fuad kek di sini, ya ustadz-ustadz yang membahas fikih kek, apalagi terhadap tentang bahasan sholat. Dengan ilmu sholat tersebut nanti sholatnya akan berkualitas. Bayangin kalau cuma doyan sholat tapi nggak nimba ilmu dan fikih sholat, gimana kira-kira sholatnya? Takut wail di sini untuk orang yang tadi, golongan yang saya maksud. Demen sholat tapi nggak paham apa aturan main di dalam sholat, apa rukun-rukun sholat, apa sunnah hayah dan juga ab'ad sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang bisa menghadirkan kehusyuan dalam sholat, nggak dia kaji, tapi cuma doyan doang. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Mau kemana arah sholatnya kalau nggak ditopang dengan keilmuan fikih? Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira Pak? Kita cuma demen dan doyan makan doang, tapi cara nyuap nggak bener. Cara ngunyah ala Rasul juga kita nggak paham. Walhasil saban makan keselak mulu kita, nggak paham tata cara makan. Makan ya tinggal makan, nggak tahu ternyata ada norma-norma dan adab makan. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena ada makanan di depan biji mata kita, itu karena Rahman dan Rahimnya Allah. Tuh apresiasi kan tuh namanya penghayatan kita. Baru doa Allahumma barik lana, ya Allah berhak berkahi kepada kami fima rozaqtana,
dari apa yang telah Engkau rizkikan, ada makanan nih ya Allah. Jangan doyan makan cuma nggak ngerti tentang ilmu cara makan. Demen jalan-jalan tapi nggak paham gimana jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang bukan ngundang murka Allah tapi datengin rahmat Allah. Apalagi sholat. Dah, sampai situ saya ingin nge-share, karena ini adalah tentang kegiatan kita hari-hari kita. Besok Idul Kurban. Itu kegiatan tahunan, bulanan, pekanan, apa harian? Tahunan. Setahun ketemu sekali doang. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 Saban bulan, hitungannya hitungan Hijriyah. Itu disebutnya dengan ibadah bulanan. Ibadah mingguan, orang laki ada sholat Jumat berjamaah. Buat yang perempuan dan juga yang laki-laki ada sunnah pekanan, baca surah Kahfi. Yang mau Yasin juga silahkan. Tapi ibadah yang saban hari ini yaitu sholat, itu kan udah fatal banget begitu. Ya, kalau ternyata kualitas ibadah sholat kita dari meletek kita akil baligh baru dewasa sampai gini hari cara sholat kita nggak nambah-nambah, nggak maju-maju, nggak ningkat-ningkat, berarti namanya stuck usia kita, usia yang nggak ada berkahnya. Sebab apapun ibadah kita sebelum akan ditanya oleh Allah ibadah-ibadah yang lain, ini dalil umum nih, yang akan pertama kali dihisab oleh Allah, diaudit apa? Sholat. Jawaban kita baik tentang ibadah sholat kita, yang lainnya pertanyaan Allah setelah ibadah sholat ditanya oleh Allah, ngebuntut ikut akan dipermudah. Kalau pertanyaan sholat aja belibet kita jawabnya, udah kesono-sononya juga ribet, ruwet. La haula wala quwata illa billah. Ya, dah. Insya Allah besok saya akan lanjutin lagi, masih ayat yang sama, masih penjelasan surah Al-Baqarah ayat 79. Baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat. Kita dengar di dunia tapi hasil dan buahnya kita panen nanti di akhirat. Ya, ini majelis kan adanya di mana? Di dunia. Nanti di akhirat nggak ada majelis begini lagi. Akhirat pokoknya cuma untuk kita petikin hasil-hasil kita, karya-karya kita, kegiatan kita yang ada di dunia. Cuman yang kita minta sama Allah, kalau kita jadi orang tua saat ini, nggak dilihat memang sama anak kita duduk dalam majelis ilmu. Tapi Allah yang nyaksiin. Bapaknya demen sama masjid, maknya demen sama masjid, mudah-mudahan anaknya nanti juga dia bakalan gantiin kita, ngelanjutin kegiatan kita. Warisan yang bakalan nanti kita turunin bukan soal harta benda kita yang banyak atau harta benda kita yang nggak ada sama sekali atau cuma sekedar tibang-tibang doang, tapi mudah-mudahan kegiatan kita yang seperti ini diwarisi oleh kita kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita juga anak-anak yang cinta kepada masjid, keturunan-keturunan kita orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Amin ya rabbal. Baca suratul Fatihah untuk anak-anak kita yang di SD lagi ujian mau masuk SMP, yang SMP mau lanjutin SMA, yang di SMA mau ngelanjutin lagi ke perkuliahannya. Kita doain mudah-mudahan dalam menghadapi ujiannya, pertanyaan-pertanyaan yang begitu sulit barangkali bagi dirinya, tapi bagi Allah mudah, akhirnya Allah bantu tuh cara menjawabnya. Kita doain mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan cita-citakan. Ya, yang emaknya, bapaknya ngarepin anaknya dapat negeri SMA-nya, dapat juga beasiswa di perkuliahannya, mudah-mudahan Allah kabul, Allah sampein. Amin ya rabbal. Juga Fatihah untuk orang-orang yang kita sayang lagi dalam keadaan sakit, khususnya saya punya anak Zalfa Ufaira binti Muhammad Iqbal Haki Tamam lagi sakit cacar. Awas, hati-hati ya, sekarang pergantian musim nih, biasanya banyak orang yang ya lemah imunnya, ya nggak fit staminanya. Kita doain mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sehat Allah tetapkan afiah untuk jasadnya, dan mudah-mudahan jasmani dan rohaninya Allah subhanahu wa ta'ala kendalikan ke arah hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah binyati wa syafa' wa dawa Zalfa Ufaira bin Muhammad ibn al-Hajjah. Dan untuk kita seluruhnya ya Allah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك يا الله شر ما قضيت. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.